9. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia-Nya lah jamaah sekalian kita masih mendapatkan berbagai macam kemudahan dan kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat al-hayah, nikmat kehidupan, al-faragh, ya nikmat kesempatan, as-sihhah, ya nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang mudah-mudahan semakin menunjang kualitas iman, takwa, dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu dari bab yang ke-62, Babul Ithar wal Muwasah. Babul Ithar wal Muwasah, ya, bab sikap mengutamakan orang lain dan berlapang-lapang, bermudah-mudah ya di dalam berbagi kepada saudara kita terutama seiman. Kita masih membicarakan hadis yang ke-565 jemaah sekalian. 565 masih kurang sedikit ya. Yaitu tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menyatakan ta'amul itsnaini kafi ats-tsalatsah. Ya, makanan untuk 2 orang itu bisa cukup untuk 3 orang. Makanan untuk 3 orang itu bisa cukup untuk 4 orang. Makanan 4 orang bisa cukup untuk 8 orang. Ya, sudah kita sampaikan beberapa adab yang berkaitan dengan adab makan dan minum. Di antara adab yang lain, lanjutan dari pekan lalu jemaah sekalian, di antaranya adalah istihbab kauni saqi al-qaum akhiruhum surban. Ya. Dianjurkan bagi orang yang memberikan minum kepada satu kaum, kalau bisa dia yang terakhir kali minum. Ya, disebutkan di sini sebuah riwayat jemaah sekalian. Ya, ada seorang sahabat yaitu Abu Hurairah yang mana beliau bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat yang lain. Ya, lalu Abu Hurairah itu megang sebuah mangkok yang berisi susu. Nah, lalu diperintahkan untuk ngasih sahabat yang sedang duduk. Ya, kemudian diberikan kepada sahabat yang pertama, kedua, ketiga. Itu subhanallah mukjizat ya. Jadi nggak habis-habis yang di dalam mangkok tadi. Pada sahabat yang keempat terus sampai semua sahabat selesai,
baru kemudian sahabat Abu Hurairah minum, kemudian yang terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau modelnya seperti itu bentuknya, maka di sini anjurannya dia yang terakhir kali minum. Jadi pemberi minum kepada satu kaum itu dia yang paling akhir minumnya. Ini mungkin agak berbeda ya adatnya. Kalau di Arab itu biasanya ada yang nyugui ya, ada yang nyugui. Kalau kita itu langsung ini ya. Kalau di sana itu ada yang nyugui, dan yang nyugui itu berdiri coba sekalian. Jadi nanti ada yang habis, dia ke situ nuang lagi. Ada yang habis, dia ke situ nuang lagi. Kan pernah lihat ya coba sekalian. Itu kebiasaan di bangsa Arab seperti itu biasanya. Nah, itu namanya apa? Saqil qaum, yang ngasih minuman kepada satu kaum atau satu majelis, itu nanti dia yang paling akhir minumnya. Ya tentu beda keadaan ya kalau kita langsung ya bersama-sama, sama-sama. Tapi ini umpama ada orang yang tugasnya ngasih minum pada satu kaum, maka dia yang terakhir kali minumnya. Nah, kalau gelas kita kan besar ya, kalau gelasnya orang Arab itu biasanya kecil, kemudian habis, ditambahi lagi, lalu habis yang sebelah sana, tambahi lagi, habis yang sebelah sana, tambahi lagi. Itu biasanya gelasnya kecil. Ya. Kalau kita langsung, masya Allah, langsung sekali sudah cukup ya, masya Allah. Ya itulah namanya adat ya, kebiasaan yang berbeda satu daerah dengan daerah yang lain. Ya. Ya, mungkin kalau jamaah pernah ke rumah orang Arab di Timur Tengah misalnya, itu mungkin mendapati yang seperti itu. Misalnya jamuan apa gitu ya. Biasanya ada yang berdiri itu ya. Jadi yang memperhatikan siapa yang habis minumannya, dia ke situ, dia tuangkan lagi. Yang habis dia tuangkan gitu ya. Seperti itu. Masya Allah. Kesimpulannya, jadi dianjurkan bagi pemberi minum pada satu kaum, dia yang paling akhir minumnya. Baik, lanjutannya. Istihbabul kalam ala ta'am. Jadi antara adab ya ketika makan itu, kalau bisa ketika makan jamaah sekalian itu ada berbicaranya. Jadi tidak diem-dieman. Kalau bisa ada ngobrolnya ketika makan. Ya tentu tidak terus-terusan. Ya, pokoknya ada ngobrolnya itu bagus. Supaya tidak apa? Tidak hambar suasananya, supaya apa? Hangat gitu ya. Ya, baik dengan keluarga, dengan teman, dengan siapa itu ada perbicaranya. Mukhalafatan lil ajam fa inna min adatihim annahum la yatakallamuna athna al akal. Ya. Baik. Ta'ashaitu marratan ana wa Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal wa qaraba lahu faja'alna la natakallam wa huwa ya'kul wa yaqul alhamdulillah wa bismillah. Thumma qala aklun wa hamdun. Jadi intinya di sini ada kisah, ada seseorang makan bareng bersama Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. Lalu beliau pun memberikan nasihat, aklun wa hamdun khairun min aklin wa somtin. Jadi makan dan juga memuji Allah lebih baik daripada makan dan diam. Ya, makan dan diam. Nah, ala kulli hal di sini termasuk adab ya, atau termasuk yang dianjurkan, yaitu berbicara ketika makan. Ada pembicaraan, ada ngobrolnya. Nah, ya di samping adab yang telah lalu ya, antaranya apa jamaah sekalian, berdoa ya sebelum makan, sudah disampaikan di pertemuan yang lalu. Berdoa sebelum makan dan minum. Ya, ucapkan bismillah ya sebelum makan, kemudian berdoa setelah makan. Kemudian di antara anjuran lain masalah adab-adabnya, istihbabul istima' ala ta'am, yaitu dianjurkan makan itu kalau bisa tidak pencar-pencar, kalau bisa berkumpul teman sekalian. Kenapa? Karena di dalam berkumpul itu ada barokahnya. Kumpul ya teman sekalian, berkumpul. Ya, misalnya makan di rumah, itu kalau bisa berkumpul. Jangan sampai yang orang tuanya misalnya makan di ruang tengah, yang anaknya di kamar satunya, yang satunya di kamar satunya, itu nanti nggak barokah. Jadi kalau bisa kumpul.
Dalam satu majelis misalnya juga seperti itu. Ya. Ini dianjurkan sekali. Sehingga di sini letak keberkahannya itu karena berkumpulnya. Jadi bisa makanan 2 orang bisa cukup untuk 3 orang, 3 orang bisa cukup untuk 4 orang. Ya, apalagi kalau bareng ya, bareng satu nampan itu lebih barokah lagi. Tapi kalau kita tidak bisa seperti itu, paling tidak berkumpul makannya. Ya, makannya itu berkumpul, tidak berpisah-pisah. Gimana? Ya, ya nampan itu ya, nampan, masya Allah. Jadi satu bisa jadi 2, makanan 2 orang bisa jadi 4, 4 bisa jadi 8. Nah, ya disebutkan di riwayat yang lain, ya dari hadis Ibnu Umar ya. Kulu jami'an wala taftariku, ya makanlah kalian bareng dan jangan berpencar-pencar. Karena sesungguhnya makanan 1 orang bisa cukup untuk 2 orang. Nah, ini ada orang yang curhat ya, sahabat yang curhat kepada Nabi SAW, ya Rasul, kami itu makan tapi nggak kenyang-kenyang. Makan tapi apa? Nggak warak-warak ya bahasa Jawanya. Ya, masalah. Lalu beliau pun memberikan arahan, fala'allakum taftarikun, ya mungkin kalian makannya itu pencar-pencar. Maka sahabat tadi menjawab, ya mereka menjawab, na'am benar ya Rasul. Maka beliau pun bersabda, fajtami'u, berkumpullah kalian ketika makan dan sebutlah nama Allah ketika makan, yubarak lakum fihi, kalian akan diberkahi padanya. Berkumpullah dan sebutlah nama Allah ketika makan, akan diberkahi pada kalian pada makanan tersebut. Hadisnya riwayat Imam Abu Dawud dan juga Imam Ibnu Majah. Baik, insyaallah demikian ya. Nah, ini dalam kehidupan berkeluarga sangat penting sekali ya sama sekalian. Kalau bisa makan bareng, ya. Makan apa? Bareng. Kalau bisa makan bareng. Mungkin zaman orang-orang tua kita dahulu dan mungkin kita waktu kecil dulu dilatih untuk makan bersama-sama. Nah, ini mendekatkan orang tua dengan apa? Anaknya. Ya, syukur-syukur satu meja makan atau mungkin makan di bawah ada alasnya, makan bareng. Ini luar biasa di zaman media sosial ya Bapak sekalian. Jadi jangan sampai kesibukan kita melupakan kita dari berkumpul bersama keluarga. Paling tidak ya sekali 2 kali makan bareng bersama keluarga. Ya, di tengah kesibukan kita bekerja ya, paling tidak sekali atau 2 kali makan bareng bersama-sama. Nah, nanti dalam bareng itu tadi ada manfaat yang banyak ya, di antaranya apa? Kita bisa memberikan nasihat kepada anak kita untuk mengajarkan adab, mengajarkan doa-doa. Itu kan mengingatkannya ketika makan bersama tadi. Yang kedua, melatih ya anak kita untuk mengetahui adabnya. Di antaranya supaya orang tua duluan yang makan, yang mengambil misalnya. Ya, ada adab kesopanan di situ, ada adab akhlak yang keluar atau muncul ketika berkumpul tadi. Kalau terpisah-pisah kan susah memberikan arahannya atau nasihat dikumpul terus. Ini kita biasakan. Kalau sudah terbiasa, alhamdulillah. Kalau belum, kita biasakan. Baik. Insyaallah demikian lanjutannya. Di antara adab yang lain, karahiyatul iktsar minat ta'am au al-iqlal minhu bihaitsu yud'iful jisma. Ya, jadi makruh hukumnya kalau terlalu banyak makan atau terlalu sedikit yang bisa membuat badannya lemah. Ya, jadi terlalu banyak ya sampai kewarakan bahasa Jawa misalnya, atau terlalu sedikit ya terlalu sedikit sampai nggak bisa menguatkan badannya juga nggak baik. Ya, mungkin dia makan hanya 1 sendok, 2 sendok, nanti badannya lemah, nggak bisa beraktivitas. Tapi makanlah secukupnya, ya tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, thuluthun li ta'amih, ya sepertiga untuk makannya, sepertiga yang satunya untuk minumnya, sepertiga yang satunya untuk nafasnya. Ya. Nah, apa hukumnya makan kenyang? Ya boleh sebenarnya. Pokoknya jangan sampai berlebih-lebihan. Ya berlebih-lebihan, setiap kali makan dia berlebih-lebihan, maka ini yang nggak baik ya, bisa menimbulkan banyak kemudaratan pada dirinya.
Ya dikatakan al-iktsaru minat ta'am mumridun lil jismi. Ya, jadi terlalu banyak makan itu bisa membuat sakitnya badan. Ya, mungkin yang ahli di bidang kesehatan lebih bisa menjelaskan ya. Tapi realita yang kita dengar ya, banyak penyakit sumbernya dari makanan ya. Terlalu banyak ya nggak baik. Dan dia akan mendapatkan adwa katsirah ya, penyakit-penyakit yang banyak. Juga negatifnya bisa membuat badannya khumul ya, khumul itu aras-arasan. Asal ya malas untuk melakukan satu hal karena dia sudah terlalu banyak makan. Yang mau gerak susah sama sekali. Mau apa-apa berat. Ya, sehingga dia akan berat untuk melakukan ketaatan. Ya, kan itu diharapkan orang yang berpuasa ya nanti di bulan Ramadan atau pada puasa sunnah itu diharapkan lebih rajin ibadahnya. Ya, karena perutnya lebih kosong, lebih terkondisi. Ya, karena orang yang terlalu banyak makan akan berat untuk melakukan ketaatan. Yang ketiga, madaratnya yurithul qalbal qaswah, ya bisa membuat hati itu keras atau kaku. Terlalu banyak makan bisa membuat kerasnya hati. Ya. Sebaliknya, terlalu sedikit makannya, padahal dia mampu untuk makan lebih daripada itu, terlalu sedikit ini memudaratkan juga, bisa membuat badannya lemah. Ya, bisa membuat badannya lemah. Ya, ini bukan puasa, ya. Maksudnya dia sengaja sedikit sekali makannya, bukan karena anjuran dokter, tapi karena apa? Dia nggak tahu sebabnya apa, sedikit sekali, nggak sesuai porsi untuk dirinya, maka di sini dikhawatirkan melemahkan badannya, dan dia tidak akan kuat melakukan ketaatan, ya, karena sholat, ibadah, beraktivitas juga perlu tenaga. Baik, solusinya yang terbaik adalah pertengahan, ya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min bat." Jadi tidaklah anak Adam itu memenuhi sesuatu yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah baginya beberapa suapan yang bisa menegakkan tulang sulbinya. Kalau tidak memungkinkan, maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk nafasnya. Nah, di sini ada nasihatnya dari Fudail bin Iyad. Ada dua hal yang bisa mengeraskan hati. Yang pertama banyak makan, yang kedua banyak bicara. Yang pertama banyak makan, yang kedua banyak bicara. Itu bisa mengeraskan hati. Ya tentu bicara yang tidak bermanfaat. Banyak bicara yang tidak bermanfaat. Adapun kata-kata yang baik, ya boleh. Ya bahkan dalam beberapa keadaan dianjurkan. Tapi ini yang dimaksud perkataan yang enggak bermanfaat. Yang kedua, kasratul akal, ya, terlalu banyak makan. Baik. Yang terakhir sama sekalian, tahrimul julus ala ma'idatin biha khamr, ya. Jadi haram hukumnya duduk di meja hidangan yang di situ ada sesuatu yang diharamkan, diantaranya minuman keras. Ya, meskipun dia enggak minum maksudnya. Khawatirnya apa? Khawatirnya dia akan terpengaruh. Ya, jadi jangan makan yang di situ ada sesuatu yang haram, termasuk minuman keras. Nah, ya ini ada lafaz ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaq'ud ala ma'idatin yusrabu 'alaiha al-khamr. Ya, barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia duduk di meja makan, meja hidangan yang diminum padanya minuman keras. Meskipun dia nggak minum, ya. Ada minuman kerasnya, jangan duduk di situ. Nah, wal illa fi dzalik, ilahnya atau sebabnya karena orang yang duduk di meja makan tersebut atau di meja hidangan tadi, berarti dia seakan-akan menyetujui ya terhadap perbuatan tadi. Kan ada minuman keras, berarti ada yang minum meskipun bukan dia. Berarti dia seakan-akan ridho dan menyetujuinya. Baik, insya Allah demikian beberapa tambahan ya tentang adab makan dan minum. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus ya melakukan adab-adab tadi dan mengajarkannya kepada anak-anak kita
supaya mereka selalu melakukan adab-adab, di antaranya adab makan dan minum. Nah, baik, kita lanjutkan ke hadis berikutnya 565 ya sama sekalian. Berikutnya 566. Ya, sebuah riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Bainama nahnu fi safarin." Ya, ketika kami di dalam sebuah perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Id ja'a rajulun, ketika itu ada orang datang. Ala rahilatin lahu, dia menggunakan kendaraannya, hewan tunggangannya. Faja'ala yasrifu basaruhu yaminan wa shimalan. Ya, lalu dia tolah-toleh, ya, noleh ke kanan dan noleh ke kiri. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam rupanya melihat orang itu kok sepertinya butuh sesuatu. Maka beliau pun memberikan arahan, maka nama'ahu fadlu dhuhrin, ya, siapa orang yang memiliki kelebihan hewan tunggangan, falya'ud bihi ala man la dhahra lahu. Ya, jadi siapa orang yang memiliki kelebihan hewan tunggangan, dia bisa mensodakohkan kepada orang yang nggak punya hewan tunggangan. Barang siapa yang memiliki kelebihan makanan, dia bisa mensodakohkan pada orang yang tidak punya makanan. Ya, jadi beliau bersama sahabat, ya, rupanya dalam satu perjalanan, rupanya para sahabat secara umum menggunakan hewan tunggangan. Ada orang yang kelihatannya butuh, apa dia tolah-tolah itu sekalian, maka beliau pun memberi nasihat pada sahabat-sahabat yang lain. Ya, jadi intinya siapa yang punya kelebihan hewan tunggangan supaya bersodakoh, siapa yang punya kelebihan makanan supaya bersodakoh, itu maksudnya. Lalu kata sahabat, ya, kami itu merasa, ya, seakan-akan nggak boleh kami itu memiliki kelebihan, baik kelebihan kendaraan, hewan tunggangan maupun makan. Ya, maksudnya saking motivasi Nabi yang sangat kuat tersebut, ya, sampai kami merasa orang itu nggak layak punya kelebihan, baik hewan tunggangannya maupun makanan. Ya, ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Hubungannya dengan bab kita jemaah sekalian, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para sahabat untuk mudah berbagi dan juga bersodakoh kepada orang yang membutuhkan. Yang membutuhkan yang mana? Yang orang tadi yang datang tadi. Dia rupanya noleh kanan dan kiri, meskipun dia nggak mengucap sesuatu, rupa-rupanya dia membutuhkan bantuan. Entah itu pada kendaraannya atau pada makanan yang dia nggak punya. Sepertinya seperti itu zahirnya. Ya, sehingga Nabi memberikan motivasi ya kepada para sahabat. Sama misalnya ada orang lewat di depan kita, kemudian dia nggak mengucap apa-apa, tapi zahir fisiknya lalu gelagatnya menunjukkan dia apa? Butuh sesuatu. Ya, berarti dia orang yang mungkin perlu bantuan, walaupun dia belum mengucap. Ya, zahirnya sangat fakir, ya, sangat miskin. Kemudian dia, ya, bingung ya mau ngapain gitu ya. Nah, maka di sini kita bisa menanyakan kepada orang tersebut, atau kita bisa memberikan apa yang kita bisa bantu kepadanya. Ya, ini maksudnya cuma sekalian. Kita lihat dalam kitab Bacaan Nadhirin, ya, di antara faedah yang bisa kita ambil, al-imamu yar'a ra'iyatahu wa yursiduha ila arsyadi amriha. Ya, jadi semestinya seorang pemimpin itu memberikan apa? Petunjuk kepada rakyatnya, memberikan arahan nasihat kepada rakyatnya kepada sesuatu yang paling baik, yang paling di atas petunjuk. Ya, jadi imam, ya, imam itu di sini maksudnya pemimpin, ya. Pemimpin itu ngasih arahan kepada rakyatnya. Nabi SAW ngasih arahan kepada sahabat, ngasih motivasi, ngasih perintah, ya, menjauhkan mereka dari yang terlarang. Ya, pemimpin juga seperti itu. Ya. Jadi pemimpin di antara tugasnya atau kewajibannya atau wewenangnya jemaah sekalian memberikan arahan kepada rakyatnya. Yang kedua, al-haddu ala ta'awun ala fi'lil khairat wa takaful fi syada'id.
Jadi motivasi untuk saling tolong menolong di atas perbuatan kebajikan. Ya. Wattakaful fit syada'id. Jadi saling topang menopang, tolong menolong dalam urusan yang penting, urusan yang genting, yang perlu dibantu. Ya, saya beri contoh misalnya ketika ada sebuah kejadian, ya entah itu musibah atau apa yang menimpa saudara kita, yang mudahan Allah jauhkan kita dari musibah-musibah tersebut. Seandainya terjadi, kemudian ada saling tolong menolong, menggalang ya bantuan untuk mereka sama sekali, ini termasuk perbuatan yang baik. Ya, karena Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa. Yang satu mungkin tenaganya, yang satu mungkin hartanya, yang satu mungkin apa yang dia bisa dia berikan. Ini termasuk hal yang sangat baik. Ya, jadi ta'awun ala fi'lil khairat, tolong menolong dalam hal kebajikan. Yang terakhir, sur'atu istijabati sahabah li raghbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tanfidhihim laha faqad kanu bihaq qurrata 'ainin lahu. Ya, bagaimana para sahabat itu langsung sami'na wa ata'na ya terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka langsung merealisasikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ya, nah, insyaallah demikian. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian hadis yang berikutnya 567 ya. 567 dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwasanya ada seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam biburdatin mansujatin. Ya, ada seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sebuah pakaian ya, yang bergaris. Ya, pakaian yang bergaris. Ya, yang sudah ditenun. Apa di situ? Kain burdah? Ya, benar. Jadi kain burdah tenunan. Ya, pokoknya sebuah kain yang sudah ditenun. Ya, diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia bilang, nasajtuha biyadayya li'aksukaha. Ya Rasul, ini aku tenun sendiri. Aku ingin memberikannya kepada engkau. Berarti ngasih apa? Hadiah. Hadiah pakaian atau kain kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'akhadaha an-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muhtajan ilaiha. Lalu Nabi pun mengambilnya, menggunakannya muhtajan ilaiha, dalam keadaan beliau membutuhkannya. Fa kharaja ilaina wa innaha la izaruhu. Fa kharaja ilaina, beliau pun tampak kepada kami para sahabat, keluar menuju kami. Wa innaha la izaruhu. Faqala fulan. Ya. Ketika Nabi mengenakan pakaian tersebut atau kain tadi, ada orang bilang begini ya, jamaah. Uksuniha, ya Rasul, pakaian yang kau pakai itu pakaikan saja kepadaku, berikan kepadaku. Ma ahsanaha, betapa indahnya. Ya, bayangkan Nabi baru dikasih hadiah, ada orang ngelihat kepingin, lalu orang itu bilang apa? Berikan saja kepadaku ya Rasul pakaian yang kau pakai tadi. Maka beliau pun tidak menolak, beliau bersabda, na'am, baik. Fajalasa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil majlis, ya beliau pun duduk di majlis. Thumma raja'a fatawwaha. Thumma raja'a fatawwaha. Ya. Kemudian thumma arsala biha ilaihi. Ya, intinya diberi ya pakaian tadi kepada orang yang minta tadi. Faqala lahul qaum, lalu para sahabat menegur orang tadi. Ma ahsanta. Labisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha thumma sa'altahu. Kamu bagaimana ya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menggunakannya, beliau juga sudah butuh, sangat butuh terhadap pakaian tersebut, lalu engkau memintanya. Jadi sahabat yang lain negur orang tadi. Wa alimta annahu la yarudda sa'ilan, dan engkau tahu Nabi itu nggak pernah nolak permintaan.
Bila diminta apapun dikasih. Ya, apakah engkau enggak merasa apa istilahnya, enggak merasa kesian ya, Nabi SAW sudah pakai, beliau butuh, beliau juga dikasih oleh seseorang, lalu engkau minta. Lalu ternyata orang itu bilang begini, inni wallahi ma sa'altuhu li albasaha. Sebetulnya demi Allah, aku itu enggak meminta kain tersebut untuk saya pakai, tapi mau saya pakai untuk kain kafanku kalau saya nanti meninggal. Nah, rupa-rupanya orang itu kepingin apa? Kepingin punya kenang-kenangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kain yang digunakan untuk apa? Kafannya. Jadi orang itu bilang, aku itu minta tadi bukan untuk tak pakai sendiri, tapi untuk apa? Kain kafanku nanti kalau aku meninggal. Nah, kata sahabat yang meriwayatkan, fakanat kafanahu. Ternyata itulah kain yang digunakan oleh kafannya ketika sahabat tadi meninggal dunia. Rawahul Bukhari. Ini kisah yang indah sama sekalian. Hubungannya dengan bab kita sangat jelas sekali ya. Jadi sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mudah berbagi, meskipun beliau baru diberikan hadiah oleh orang, lalu diminta oleh orang lain, beliau langsung memberinya kepada orang tersebut. Diberi apa sama sekalian? Diberikan kain ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kain tenunan, burdah kain tenunan. Baik, kita perhatikan di sini di dalam Bahjah An-Nadhirin. Yang pertama, istihbabul mubadarah li akhdil hadiyah jabran li khatiri muhdiha. Kalau ada orang ngasih hadiah, itu kalau bisa kita menerimanya. Jangan apa? Jangan menolak. Jadi bersegera menerima hadiah ketika ada orang ngasih hadiah. Ya, itu supaya menyenangkan orangnya, menyenangkan orang yang memberikan hadiah, meskipun sederhana, tapi hargailah pemberian tadi, karena orangnya sudah berbuat apa? Baik, niatannya baik, terimalah dengan rasa terima kasih, ucapkan jazakumullahu khairan. Ada waktu yang lain kita bisa balas, maka balaslah hadiah tersebut. Nah, ya. Yang kedua, karamu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sa'atu judihi wa annahu kana la yarudu sa'ilan. Kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau enggak pernah nolak orang yang meminta kepada beliau. Selama beliau punya, beliau kasih. Selama beliau ada, beliau beri. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu seorang yang sangat dermawan, terutama di bulan Ramadan ya, bulan Ramadan. Yang ketiga, jawazu idadi syai' qabla waqtil haja ilaihi haitsu ja'ala hadzal rajul kafanan lahu. Boleh ya hukumnya menyediakan sesuatu sebelum kebutuhannya. Termasuk orang tadi menyediakan untuk dirinya kain kafan padahal orangnya masih hidup. Dan bilangnya apa? Ini enggak aku pakai sendiri tapi nanti buat kain kafan. Ya. Paham jamaah sekalian. Jadi boleh seseorang menyediakan sesuatu apapun itu ya untuk keperluannya satu saat. Termasuk di sini orang tersebut sedia sesuatu untuk kain kafannya ketika dia meninggal dunia. Yang berikutnya, masyru'iyatul i'timad 'alal qara'in haitsu istadalla as-sahaba 'ala akhdir rasul lahu bi annahu fi hajatiha faqalu akhadhaha muhtajan laha. Ya, jadi sesuatu yang menunjukkan itu bisa dijadikan sebagai hal tersebut ya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah kain tadi, pakaian tersebut, lalu beliau pakai menunjukkan beliau membutuhkannya, maka sahabat bilang kepada orang tadi, bagaimana engkau memintanya padahal Nabi membutuhkan pakaian atau kain tersebut ya. Maksudnya itu dengan bahasa singkat, menghukumi sesuatu itu dari apa? Zahirnya ya, dari zahirnya. Kita tidak tahu di balik itu, tapi dihukumi zahirnya. Nabi menerima pakaian atau kain tadi, ya sepertinya beliau membutuhkan hal tersebut. Nah, kemudian jawazu istihsanil mar'i ma yarahu ala ghayri minal malabis imma liyu'limahu qadraha wa imma liyu'rid lahu bi talabi min haitsu yasuhu lahu dzalik. Ya, jadi boleh menilai seseorang itu pakaiannya atau apa kebagusannya
untuk memberitahukan khabar kepadanya. Misalnya ada orang pakai sesuatu, ya pakaian atau kendaraan atau apa, lalu kita nilai, oh Masya Allah ini luar biasa yang kau pakai, ini termasuk pakaian yang indah, atau termasuk kendaraan yang demikian, atau termasuk barang yang demikian. Tujuannya memberitahukan orang tadi tentang nilai dari barang yang dia pakai. Kan bisa jadi orangnya nggak tahu, kan mungkin orang pakai sesuatu dia nggak tahu nilainya. Nah, kita beritahu, ini yang kau pakai ini bukan barang biasa, ini barang langka, barang luar biasa misalnya, ini mahal harganya, Masya Allah. Jelas kan? Ya, memberikan apa, penilaian. Yang terakhir, disyariatkan mengingkari sesuatu yang menyelisihi adab secara zahir. Ya, jadi kalau ada kemungkaran atau yang menyelisih adab, kita disuruh untuk memberitahukan, ya, atau memberikan nasihat kepada orangnya, mengingkari hal tersebut dan menyampaikan arahan. Baik, yang terakhir, hadis di dalam bab ini sebuah riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan bahwasanya kaum Asy'ariyin, ya, idza armalu, kalau mereka itu habis bekal mereka, makanan mereka, atau mau habis, au qalla ta'ama 'iyalihim, atau sedikit makanan keluarga mereka, jama'u makana indahu, mereka kumpulkan makanan-makanan yang ada di kaum tersebut, fi thawbin wahid, di satu alas, di satu pakaian, tsumma tasamu bainahum, lalu mereka pun membagi di antara mereka dengan sama rata. Fahum minni, mereka itu dariku, wa ana minhum, dan aku dari golongan mereka. Maksudnya kaum Asy'ariyin itu kelebihannya apa sama sekali? Kalau mereka habis makanannya atau kurang, mereka kumpulkan makanan tersebut dari masing-masing kaum tadi di satu tempat, habis itu dibagi rata kepada masing-masingnya. Di situ subhanallah ada nilai keberkahan. Ada nilai apa? Keberkahannya. Nah, Nabi SAW menjelaskan, mereka dariku dan aku dari mereka. Ya, maksudnya mereka termasuk diriku dan aku termasuk golongan mereka. Artinya beliau menyetujui dan sangat takjub terhadap perbuatan kaum Asy'ariyin yang mereka itu sangat bersikap mengutamakan, ya, orang lain dan mudah untuk berbagi. Kemudian mereka mengumpulkan makanan tersebut dan membagi rata di antara mereka. Ya, di antara fawaidnya fadlul Asy'ariyin, ya, keutamaan kaum Asy'ariyin yang mereka itu kabilahnya Abu Musa al-Asy'ari. Mungkin jamaah pernah dengar Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Yang kedua, fadlul muasa wa fadilah khaltil azwat fis safar, ya, jadi keutamaan berlapang-lapang berbagi dan keutamaan menggabungkan makanan terutama di masa safar. Ya, kalau sudah cukup alhamdulillah, tapi kadang-kadang dalam satu perjalanan itu kurang makanannya, maka di sini anjurannya dikumpulkan, didoakan, kemudian dibagi lagi, insya Allah cukup, ya, terutama di masa dahulu, ya, dalam jihad fisabilillah atau apa, kan kadang ada kekurangan makanan, maka dikumpulkan semua, doa kepada Allah, kemudian dibagi lagi kepada masing-masingnya. Yang terakhir, jawazu tahditsir rajul bimanaqib qaumihi, boleh seseorang itu cerita tentang keutamaan atau kelebihan kaumnya, bukan untuk membanggakan diri, tapi sekedar cerita, berbagi. Ya, kaum saya demikian, daerah saya demikian, ya, sekedar untuk memberikan khobar. Insya Allah demikian, ya, coba sekalian. Dengan demikian selesailah kita dari bab ke-62. Insya Allah kita sambung di bab 63 di pertemuan mendatang, insya Allah ta'ala. Semoga Allah memberkahi rezeki kepada kita, memudahkan kita untuk mudah berbagi kepada siapapun, karena di situ ada nilai-nilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.